nggak dimatiin sih handphonenya? Kan aku mau ngasih tahu. Atau jangan-jangan dia udah ketemu sama Riza sama Randy duluan? Aku harus ke dalam. Mir, Tuh bos, ya gimana? Udah? ini bu hasilnya. Udah saya ambil tadi. Oh. Tapi katanya hasilnya ini mau dibacain sama dokternya. Saya udah ambil nomor antriannya sama dokternya. Pinter kamu, ya saya juga nggak bisa baca hasilnya sih. Iya kan bu? Kita ke dokter Kita langsung aja. sana aja bu ya. Situ ya? Ya. Ya. Sa, Elsa, iya aku minta maaf. Apa sih, hah? Aku minta maaf, ya. Ya aku akuin, aku cemburu tadi. Ya aku cemburu aja ngeliat kamu telepon laki-laki lain, apalagi orang itu Nino. Ya terus kamu mau saya ngapain? Hah? Sampai hari ini pun saya tuh masih nggak ingat kalau kamu itu suami saya. Tapi saya berusaha untuk percaya karena orang-orang di sekitar saya sudah mengatakan itu ke saya. Sa, tapi kan kenyataannya memang seperti itu. Aku memang suami kamu. Bukti-buktinya kan juga ada. Kamu juga udah lihat sendiri. Ya bukan berarti kamu berhak mengekang saya. Sa, aku cuma nggak mau kamu nelfon laki-laki lain. Apalagi dia mantan suami kamu. Lah, emangnya kenapa saya telepon mantan suami saya? Saya itu cuma menanyakan kabar Reina. Apa itu salah? Hah? Ya aku akuin, aku salah. Aku minta maaf. Nggak seharusnya aku bersikap seperti tadi. Ya, aku minta maaf. Asal kamu tahu ya, Reina itu keponakan saya. Dan sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. Terus saya telepon Nino untuk nanyain soal Reina, kamu cemburu. Ya memang aku cemburu, tapi kan aku minta maaf sama kamu. Kamu tuh kayaknya emang mentingin diri kamu sendiri ya. Maksud kamu aku mentingin diri sendiri? Iya. Ya sekarang buktinya kamu nggak ada tuh nyariin Reina. Seakan aku jagain kamu kan juga lagi sakit. Ya aku prioritasin kamu dong. Bukan berarti aku nggak sayang sama Rena, enggak. Aku sayang juga sama dia. Oke, kalau kita mau cari Rena, ayo. Kita cari sekarang, sama-sama kita cari. Nggak usah. Saya mau pulang aja. Tadi kamu menanyakan kenapa aku nggak nyari Rena. Sekarang aku mau cari, kamu nggak mau. Udah kita cari sama-sama. Saya bilang saya mau pulang. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, kita pulang. Ya udah, ayo aku antar. Nggak usah repot-repot, saya udah pesen taksi kok. Ya kamu cancel bisa kan taksinya kan? Kamu pulang sama aku. Sa, kamu nggak perlu naik taksi. Nggak usah. Ya ampun, Sa. Kamu nggak perlu naik taksi. Sampai segitunya Elsa marah ke aku. Ya aku juga salah sih. Karena memutuskan telepon dia dengan Nino tadi. Tapi kan dia menelpon mantan suaminya. Di depan suaminya. Kan memang gak wajar. Tapi kenapa aku harus cemburu ya? Harusnya aku bisa mengontrol perasaan aku. Aku gak boleh cemburu. Apalagi jatuh cinta sama Elsa.
Udah pada kenyang tuh kayaknya tuh. Kayak lama banget makannya. Mudah-mudahan sama Bu Bos langsung dipanggil deh ah. Lama banget dari tadi. Atas nama Ibu Rosa? Pak, saya asistennya Bu Rosa. Tadi Bu Rosa pesan sama saya untuk hasil labnya saya yang ambil, Pak. Oh begitu. Karena Ibu yang mewakilkan, jadi Ibu harus tanda tangan serah terima surat hasil tesnya, Bu ya. Oh iya. Oke. Ini hasil tes laboratorium milik Ibu Rosa. Oh iya. Silakan Ibu tanda tangan di sini sebagai bukti bahwa hasil tesnya sudah diambil. Oh iya, Pak. Ini saya tulis nama saya. Ini saya terima ya, Pak. Nanti saya langsung serahin ke Ibu Rosa. Makasih ya, Pak ya. Saya permisi dulu. Tapi belum selesai, Bu. Ah, belum selesai bagaimana? Kan udah saya terima ini. Jadi Ibu masih harus menyerahkan hasil tes ini ke dokter yang memeriksakan Ibu Rosa. Jadi nanti dokter tersebut yang akan membacakan hasilnya. Oh gitu. Jadi saya harus ke Ke ruangan. dokter. Ya, silakan Bu. Ambil antrian di sana ya. Iya deh. Saya nunggu Bu Rosa datang aja deh. Tapi saya ambil nomor antrian dulu gitu ya, Pak ya. Iya deh. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Itu kan mobilnya Mbak Rosa. Gawat. Mbak Rosa nggak boleh ngeliat aku di sini. Ngumpet di mana ya? Halo Ren, kamu ada di mana? Saya sudah sampai. Kami juga sudah mau sampai, Bu. Oke, saya tunggu ya. Baik, Bu, baik. Juno udah selesai belum ya nuker hasil labnya? Kalau dia nggak buru-buru keluar, yang ada malah nanti dia ketemu sama Randy, Riza, dan Mbak Rosa di dalam. Selamat siang, Bu. Siang-siang Ren. Maaf, Bu. Saya mau tanya, tadi Ibu sempat ke kantor ya? Ada urusan apa ya, Bu? Ada meeting dadakan atau... Ya semacam itulah meeting dadakan boleh dibilang. Jadi tadi Elsa sama Devan sudah menyampaikan kalau Devan itu sudah menyanggupi untuk menjadi CEO sementara menggantikan Elsa. Akhirnya Devan udah berhasil menduduki posisi CEO di Maharatu. Tinggal nunggu Devan menghancurkan Maharatu dari dalam. Ya, Bu, saya berharap dengan adanya Pak Devan bisa membantu beberapa masalah di Maharatu, Bu. Ya, sekaligus bisa membuat Maharatu menjadi makin maju, Bu. Ya amin. Saya juga berharap seperti itu. Karena kan kalau kita bergantung kepada Elsa saat ini belum bisa. Kondisi Elsa belum fit 100%. Itu aja sih. Saya juga punya harapan yang sama dengan kamu. Betul. Terus gimana pencarian Rena? Ya, tadi saya dan Riza mencoba datang ke daerah Merak, Bu. Kita sudah menyisir beberapa daerah di Merak, tapi memang kita tidak menemukan apapun tentang Rena, Bu. Bukannya supir bus itu udah kasih Ya, kayak informasi itu sih yang saya anehkan, Bu. apa dia... Kenapa ya? Ini, Bu, yang saya pikirkan sepertinya supir bis yang menjelaskan tentang Rena ke kita itu adalah penipu, Bu. Penipu? Maksud kamu gimana? Penipu apa? Kok kamu bisa berpikiran Iya. seperti itu? Tadi ketika kita di Merak, saya coba telepon orangnya. Tapi saat saya coba telepon ternyata nomor saya diblok, Bu. Itu sangat aneh.
Padahal kalau memang dia jujur dan memang dia punya informasi tentang Rena, pasti dia akan menunggu sampai kita menemukan Rena. Dan saya pun sudah menjanjikan imbalan setelah kalau kita menemukan Rena. Iya. Ini malah menghilang. Menghilang ya. Tapi dia itu sempat ngasih jepit rambutnya Rena kan? Apa mungkin dia nggak tahu nih? Ini mungkin asumsi bodoh saya ya. Apa mungkin dia penculiknya atau gimana? Karena dia punya jepitnya Rena dan itu bener jepitnya Rena. Saya tahu sendiri. Yang saya pikirkan, si supir itu saya rasa bukan penculik sesungguhnya, Bu. Begitu maksudnya? Iya, mungkin dia disuruh sama orang yang memang orang itu yang menculik Rena. Ya, saya rasa supir itu memberikan keterangan yang salah ke kita itu sengaja, Bu. Mengecoh ya, supaya betul, mengecoh kita gitu ya? agar kita mencari daerah Merak. Karena saya juga dapat informasi dari teman saya. Saya sudah kerahkan teman saya untuk mencari di CCTV tentang mobil yang kita curigai itu, Bu. Dan ternyata mobil itu ada di daerah Bogor. Ada di daerah Bogor? Betul, Bu. Ternyata Randy ini cerdas juga. Dia benar-benar memahami situasi, membaca situasi, dan tebakannya dia, dugaannya dia itu sangat tepat. Tapi satu hal yang dia belum tahu, siapa dalang di balik semua itu. Walaupun begitu, aku harus hati-hati sama Randy. Kalau aku sampai salah langkah, bisa-bisa dia tahu kalau aku yang ada di balik ini semua. Ya udah oke, lupakan soal jepit rambut itu. Sekarang gini, tadi kamu bilang plat nomornya ada di daerah Bogor, berarti kita konsentrasi pencarian di Bogor lagi aja ya Ren ya? Atau Betul, gimana ya menurut kamu, menurut kalian? Ya, karena teman saya yang menghack beberapa CCTV di daerah Jakarta memang menjelaskan kalau mobil tersebut ada seharian di daerah Bogor, Bu. Nah itu dia tuh. Ya udah, kalau gitu mulai dari situ deh, cek plat nomor tersebut, cek daerah Bogor, anything, informasi kalian sampaikan ke saya ya. Baik. Ya, saya terima kasih loh sama kalian. Kalian kerjanya cepat, bergerak dengan cepat. Saya sangat apresiasi itu ya. Terima kasih ya. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Pasti. Saya mau ke dalam dulu, kayaknya hasil tes saya sudah keluar ya. Ya, sudah. Oke. Terima kasih Randy ya. Riza, thank you. Semoga analisa kali ini benar, Pak. Dan Rena segera ditemukan. Amin, amin. Itu juga harapan saya. Ya udah kalau gitu, saya mau cari minum dulu sebentar, ya. Boleh saya temenin, Pak? Oh, mari, mari. Silakan. Halo Juno. Halo Bu Arumi, misi kita sudah berhasil. Saya sudah berhasil menukar laporan Bu Rosa yang asli dengan yang palsu, Bu. Laporan asli ada sama saya, tinggal saya musnahkan. Biar tidak jadi masalah di kemudian hari. Kerja yang bagus Juno. Jadi sekarang Mbak Rosa nggak akan pernah tahu kalau di dalam tubuhnya itu ada racun yang menyebar yang akan membuat dia lumpuh secara perlahan. Dan sampai akhirnya, bye-bye world. Juno, saya mau kasih tau kamu. Kalau kamu mau keluar, kamu hati-hati ya. Hati-hati kenapa, Bu? Juno. Ih, kok malah dimatiin sih handphonenya? Kan aku mau ngasih tahu. Atau jangan-jangan dia udah ketemu sama Riza sama Randy duluan. Aku harus ke dalam. Mir, Bu Bos, ya gimana? Udah? ini Bu hasilnya. Udah saya ambil tadi. Tapi katanya hasilnya ini mau dibacain sama dokternya. Saya udah ambil nomor antriannya sama dokternya. Pinter kamu. Ya, saya juga nggak bisa baca hasilnya sih. Iya kan Bu? Kita ke dokter Kita langsung aja. sana aja Bu ya. Situ ya? Ya.